Terima kasih Bapak Ibu Jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Meremehkan dosa. Wah, kalau yang ini nih mah juga jangan diremehin nih mah. Karena pertanyaan-pertanyaan dari Instagram ini kayaknya seru-seru banget nih mah. Sok, baca. Dari @riantiatin10 nih Ya, pertanyaan. 10 dah. Rian Tintin. Assalamualaikum, Galo nih mah. Waalaikumsalam, Rian Tin 10. Mas, saya mau nanya, gimana ya cara ngingetin suami yang selalu meremehkan sholatnya? Setiap kali diajak sholat kayak males-malesan gitu. Kalau ada maunya baru deh cepet sholat. Seperti minta dilayani, saya bilang sholat dulu, langsung tuh sholat. Tapi persyaratannya begitu. iya, tapi sholatnya kayak orang dikejar-kejar. Nah, kalau udah pegang HP nih diajakin sholat, susahnya minta ampun. Kadang capek ngingetinnya, saya sampai emosi. Kalau saya udah emosi, langsung ngerjain sholat. Saya juga udah cariin guru ngaji mah buat suami saya, tapi tetap aja ngaji juga males-males. Padahal udah dibantu saya sama guru ngaji mengingatkan agar mau sholat. Gimana ya mas solusinya? Insya Allah. Masa harus dikeluarin dulu baru mau sholat? Bener-bener menyepelekan dosa, Ya Allah. menganggap remeh dosa. Tapi resiko ditanggung penumpang. Ya, Kenapa Anda milih dia? ya Allah. Apa nggak ditilik-tilik dulu sebelumnya bibit bebet bobotnya? Kenapa Anda memilih dia? Resiko sudah menjadi suami ku anfusakum ahlikum naro. Anda benar sudah manggil guru ngaji, Anda benar menyadarkan dia, tapi jangan berkecil hati. Di zaman Rasul aja, di zaman jahiliyah mereka pada mau beriman kok. Masya Yang Allah. segitu jauhnya dari Allah tadinya. Iya. Makanya orang Ciamis punya peribahasa. Apa, Mas? Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi ceglok. Nah, Artinya? Air netes tes ninggang nimpah batu yang keras dan besar. Lama-lama batunya ceglok. Bolong. Terus dengan kesabaran bermohon kepada Allah, tidak mustahil suami Anda suatu saat berubah pikirannya, makin dekat kepada Allah. Itu ujian dari Allah. Terus Anda jangan berkecil hati, apalagi berputus asa, karena resiko Anda milih dia jadi suami. Yuk mamah mendoakan semoga suami-suami kita, anak-anak kita yang kayak begini bebel buat sholat, main HP semangat, Ya ada maunya doang dia mau sholat. Semoga mohon sama Allah tidak mustahil kalau Allah bisa membolak-balik hati manusia. Amin. Ya Amin. muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Itu doa kita. Baik, kalau gitu nih pertanyaan kedua nih Mas Bedu dan Mama ya. Sekarang Dari suaminya @beta_jo_bgr. Orang Bogor nih kayaknya nih. BGR Bogor. Kalau Bogor kayaknya konotasinya sama roti unyil. sama sotomi juga mah. Iya. Iya. Banyak makanan Bogor berarti. Banyak mah. Masya Asinan Allah. Bogor. Tales Bogor. Iya. Iya, jadi lapar. betis itu betis. Betis kayak Tales Bogor. Sok naon. Galau nih Mas. Ada apa, Bogor? Saya mau tanya, kalau saya balas dendam sama orang yang sudah menzolimi saya, apakah saya berdosa? Apakah doa orang yang terzolimi itu mudah dikabulkan oleh Allah? Dan apakah dosa orang yang terzolimi itu ditanggung oleh orang yang menzolimi mah? Kalau Anda sih kayaknya bukan orang teraniaya, tapi Anda ini orang yang zolim juga. Waduh. Orang yang Hati-hati pendendam, tuh. Hati-hati. tidak terima orang berbuat salah. Padahal orang berbuat zolim dengan kita dengan izin Allah, berkali-kali ayatnya saya sampaikan. Kita terima, ya Allah, untung dia jahat sama saya. Mudah-mudahan saya lulus. Ya. Kalau Anda bilang saya berbuat ngebalas kezoliman dia, bisa-bisa ngebalasnya dengan yang lebih jahat. Artinya jahatan Anda. Punten. Artinya Anda kerasukan setan. Setan itu ketika Allah berfirman kepada setan, kepada malaikat, fasajadu illa iblis abawas takbaro wa kana minal kafirin. Semua sujud kecuali iblis. Kenapa? Dia takabur, sombong, merasa dirinya punya kelebihan. Kalau Anda misalnya dijahatin orang, lalu Anda ingin balas dendam, artinya Anda saudaranya setan. Ya Allah. Kalau misalkan dizolimin tapi kita bukan ingin balas dendam, tapi kita melawan karena membela, mempertahankan hak kita, itu boleh mah? Itu boleh. Karena kita punya hak dengan diri kita. Iya. Misalnya ada orang jahat, orang-orang zalim kepada kita, kita sampaikan. Sesungguhnya ini yang terjadi, itu kita bukan orang dendam, tapi menyampaikan tentang kebenaran.
Mungkin dalam bahasa kerennya mah alibi kita bagaimana, kenapa kita berbuat seperti itu. Ada alibinya ini. Kita boleh menyampaikan kebenaran biar orang lain tahu ini salah, ini benar. Tapi kalau udah ingin balas dendam, biasanya lebih jahat daripada kejahatan orang kepada kita. Bisa masuk tuh setan tuh. Iya, bisa itu ya, Ma. lebih jahat biasanya. Berarti kalau orang yang zolim itu pertama udah dipengaruhi setan. Orang yang balas untuk menzolimi balik itu kalau bahasa Brazilnya sami mawon mah. Sabah gilanya nggak ada yang benar. Sabah gilo na gelo kabe. Gitu kan. Kenapa ingin membalas kejahatan dia? Walaupun memang Rasul mengatakan orang yang dizolimi doanya dikabul oleh Allah. Dizolimi dalam bidang apa? Tidak semua pihak, tidak semua masalah membuat orang zolim. Siapa tahu kita dulu berbuat salah sehingga orang zolim kepada kita. Makanya Anda jangan GR dulu. Bukankah orang yang didolimi itu kalau berdoa dikabul, didolimi dengan cara bagaimana? Balas dendam dengan cara bagaimana? Dalam Al-Quran memang ada hukum kisos. Ada hukum balas tapi sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Biasanya orang kalau sudah balas dendam itu lebih berat dari apa yang orang aniayakan kepada kita. Jadi kita lebih banyak dosanya daripada dia. Jadi ketika kita dizolimi, kita introspeksi, kita mengaca bahwa jangan-jangan ini adalah dosa kita yang dulu kita pernah zolim sama orang. Jangan-jangan, makanya Mama selalu bilang dalam As-Surah 30, jangan menyalahkan orang, koreksi diri. Ya. Kenapa? Orang berbuat jahat, jangan-jangan saya pernah ngejahatin orang. Seperti itu. Kenapa duit saya ditipu orang? Jangan-jangan ada duit yang haram di tangan saya. Koreksi diri sendiri. Kenapa seperti ini? Jangan-jangan saya banyak dosa. Dengan cara ini diampuni oleh Allah. Itu kita ambil hikmahnya ke situ. Oke. Nah, daripada nyumpahin, daripada balas dendam, lebih baik kita introspeksi ya Pak. Jibril mengatakan, kalau ada orang berdoa kepada Allah untuk mencelakai seseorang, doa tadi akan bumerang. Yang pertama terkena orang yang berdoa. Makanya hati-hati kalau kita berdoa, jangan mendoakan kecelakaan buat orang lain. Jibril mengatakan doa yang buruk yang pertama terkena kita yang berdoa. Hati-hati. Jadi makanya Rasul mengajarkan kepada kita. Waktu beliau hijrah ke Taif, menyebarluaskan agama Islam kepada masyarakat Taif, bukannya diterima, ditimbukin batu. Sejarah mengatakan sampai ada gigi beliau 3 patah. Mukanya berdarah, kakinya berdarah. Duduk beliau di bawah pohon. Istirahat, datang Jibril. Ya Rasulullah, bolehkah aku ambil gunung tadi? Buat apa kata Rasulullah? Buat nimpahkan mereka yang berbuat jahat kepadamu. Apa Rasul mengatakan? Jangan Jibril. Kenapa jangan? Bukan kau terluka sampai berdarah-darah? Rasulullah pun mengatakan mereka melakukan itu karena mereka belum tahu siapa saya. Saya berdoa, ya Allah, semoga mereka dapat hidayah. Kalau mereka belum dapat hidayah, minimal anak turunan mereka dapat hidayah. Betapa mulianya beliau. Orang berbuat jahat sampai giginya patah, mukanya berdarah, kakinya berdarah. Bukannya girang dibantuin Jibril akan ditimpahkan gunung kepada mereka. Jangan, angguran didoakan. Itu contoh yang Rasul ajarkan kepada kita. Artinya kalau ada orang jahat sama kita, doakan yang terbaik buat mereka. Karena mereka belum tahu mana yang baik. Itu seharusnya. Itu seharusnya ya Ma. Jadi jangan doain, ya Allah semoga nanti dia kecelakaan di jalan. Kan tidak sedikit. Tuh, kualat sama gua. Tabrakan kan dia. Kualat sama gua. Bininya masuk rumah sakit. GR siapa? Lu. Itu mah udah takdir dari Allah. Kebetulan waktunya bersamaan boleh jadi. Iya baik Mah. Nah untuk waktu yang bersamaan juga sebentar lagi nih Mah ada yang mau lewat dulu. Nanti kita lanjutkan kembali ya. Jamaah jangan kemana-mana. Mama akan lanjutkan menjawab pertanyaan dari Instagram @rumahmamadede_tv1. Untuk itu tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama